إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده وقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون صدق الله العظيم. Puji syukur kita panjatkan pada Allah pada kesempatan siang hari ini atas hidayah dan petunjuk dari Allah kita bisa melangkahkan kita masing-masing, kemudian menggerakkan hati kita untuk menuju masjid ini, tentunya dalam rangka takarub mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sejenak kita istirahatkan lelah dan pikiran kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengganti energi yang kita keluarkan dari pagi sampai menjelang sore hari ini dengan berkah, rahmat serta maghfirah. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, tentunya tidak terasa pada hari ini kita sudah melaksanakan ibadah siang atau ibadah saum yang ke-23. Paling tidak kita sudah 23 hari Allah mentarbiyah kita atau kita mentarbiyah diri kita pada bulan Ramadan ini. Karena menurut para ulama bahwa bulan Ramadan itu adalah syahrul tarbiyah atau bulan pendidikan. Kita ketahui bahwasanya di dalam Islam proses pendidikan itu melalui 3 proses. Yang pertama ada yang disebut dengan proses ta'lim. Kemudian yang kedua proses ta'dib. Dan yang ketiga adalah proses tarbiyah. Pertama, proses ta'lim. Proses ta'lim itu adalah proses transfer ilmu pengetahuan atau memasukkan ilmu pengetahuan yang ada sebanyak mungkin di dalam otak kita, baik ilmu pengetahuan tentang dunia ataupun ilmu pengetahuan tentang keagamaan. Ini proses taklim itu adalah transmisi atau peralihan ilmu yang masuk ke dalam otak kita. Itu namanya taklim. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 31, A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa 'allama al-adama al-asma'a kullaha. Dan Allah mengajarkan berbagai ilmu pengetahuan kepada Nabi Adam alaihissalam. Dan ini yang disebut dengan proses ta'lim, yaitu memasukkan ilmu ke dalam otak kita, tetapi melalui proses yang pertama adalah pendengaran. Sehingga khatib di dalam muqaddimah tadi mengatakan, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Ketika kita lahir dari perut ibu kita masing-masing,
Allah mengatakan la ta'lamuna syai'a, sesungguhnya kita tidak mengerti satu apapun. Kemudian Allah menjadikan kepada kita as-sam'a, pendengaran, wal absar, penglihatan, wal afida, dan juga hati. Itu adalah proses untuk menangkap ilmu pengetahuan. Itu adalah alat supaya ilmu pengetahuan kita tangkap, kemudian kita masukkan dalam otak kita. Sehingga Allah mengatakan proses untuk menangkap ilmu pengetahuan itu yang pertama lewat as-sam'a, pendengaran dulu. Karena manusia Allah berikan pendengaran sejak dalam rahim ibu kita. Beda dengan al-absar, dengan penglihatan. Kalau penglihatan itu ketika kita lahir dari ibu kita, mungkin 3 bulan, 4 bulan baru kita bisa melihat. Tetapi kalau as-sam'a itu sudah Allah berikan ketika kita dalam kandungan ibu kita. Sehingga pantas Allah mengungkapkan ayat ini dengan pertama as-sam'a, pendengaran. Makanya orang yang buta, mohon maaf, itu lebih beruntung daripada orang yang tuli. Karena orang yang buta masih bisa mendengar. Ketika saya selama di sini, orang buta pasti mendengar di rumahnya lewat speaker. Tapi orang yang bisu, mohon maaf, pasti dia tidak bisa mendengar. Sekalipun dia hadir di sini, dia tidak akan mendengar apa yang saya katakan. Sehingga Allah mengatakan wa ja'ala lakumus sam'a, Allah memberikan yang pertama pendengaran dulu. Itu adalah proses transfer ilmu kepada manusia. Jadi apa yang kita dengar dalam kehidupan ini, itu adalah kita sedang mencari proses ilmu pengetahuan. Kemudian Allah mengatakan wal absar, kemudian Allah memberikan penglihatan kepada kita. Apa yang kita dengar, apa yang kita lihat, itu adalah bagian untuk mencari ilmu pengetahuan. Ini yang disebut dengan ta'lim. Dan yang Allah katakan yang ketiga, Allah menjadikan al-afidah, hati. Hati adalah untuk mengolah ilmu pengetahuan tersebut. Makanya dalam Islam orang yang pintar itu bukan orang yang punya ilmu banyak di otaknya. Tapi orang yang pintar itu bagaimana hati memahami ilmu pengetahuan yang ada itu, kemudian digodok sehingga kita dekat dengan Allah. Itu namanya proses terlibat. Lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka punya hati, tetapi mereka tak mampu mendengar, memahami ayat-ayat Allah. Jadi orang yang pintar dalam Islam itu bukan yang banyak ilmu pengetahuan masuk ke otak. Tetapi orang yang pintar dalam Islam adalah ketika dia punya hati, dan hati itu mampu memahami ilmu pengetahuan, dan dia dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya proses taklim dalam Islam itu baru proses awal. Kita cari ilmu pengetahuan lewat pendengaran kita, lihat penglihatan kita, kemudian kita masukkan dalam otak, kita simpan. Itu proses awal. Baru yang kedua, kata Allah, proses yang kedua adalah proses takdim, mendidik kita, menjadikan sikap hidup dalam kehidupan kita sesuai dengan ilmu yang kita punya. Itu namanya ta'dib atau akhlak. Sehingga Rasulullah SAW mengatakan, "Adabani Rabbi," Allah yang mendidikku, kata Nabi. Kalau hanya sebatas taklim, banyak manusia yang pintar, banyak manusia yang bergelar profesor, doktor, tetapi adabnya jauh dari ilmu pengetahuan.
Banyak orang yang berilmu tapi jauh akhlaknya dari aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena memang mereka ilmu pengetahuan hanya disimpan di otak, belum diimplementasikan dalam kehidupan yang nyata. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Innama bu'atsu liutamima makarimal akhlak." Sesungguhnya aku diutus itu untuk menyempurnakan akhlak. Artinya apa? Banyak juga orang yang berilmu tetapi tidak berakhlak. Ini yang kedua, proses takdim itu. Dan yang ketiga, apa yang disebut dengan proses tarbiyah. Dan bulan Ramadan ini adalah proses tarbiyah, syahrul tarbiyah. Apa itu tarbiyah? Yaitu proses pendidikan yang menyeluruh, yang komprehensif dari hati, otak, jasad, pikiran kita. Itu tarbiyah. Bagaimana ilmu itu disimpan di hati. Ketika disimpan di hati, dia mampu memahami ayat-ayat Allah sehingga dia mampu dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Rabbnya dijadikan dalam hati. Itu namanya tarbiyah. Ada dosen bergelar profesor, doktor, ahli tafsir, pintar bahasa Arab, jago ulumul hadis, tetapi kenyataannya dia beragama Nasrani. Kenapa bisa begitu? Karena ilmu hanya disimpan di otak, belum masuk menyentuh hatinya, sehingga hidayah Allah tidak ada. Dan Ramadan ini adalah proses tarbiyah di kita, lisan kita, kehidupan kita, ilmu kita ditarbiyah pada bulan Ramadan ini. Bagaimana cara memprosesnya itu? Ibnu Qayyim Az-Zawziyah mengatakan, untuk memproses diri kita, pendidikan dalam bulan Ramadan itu ialah yang pertama, mafahimul ruhiyah. Pahami hakikat ruh kita. Bagaimana cara memahami hakikat ruhiyah kita? Kata Ibnu Qayyim Az-Zawziyah, yang pertama, musyahadatul billah. Persaksikan, menyaksikan diri dengan hati bahwa begitu besar karunia nikmat yang Allah berikan kepada kita. Tetapi sekaligus juga wal i'tiraf, kemudian ada penyesalan, mengakui kesalahan diri sendiri, banyak perbuatan maksiat kepada Allah. Itu namanya mafahimul ruhiyah. Yaitu dengan cara meyakini begitu besar karunia Allah yang diberikan kepada manusia, tetapi sisi lain juga kita mengakui banyak dosa dan kesalahan yang kita perbuat kepada Allah. Itu untuk memahami ruhiyah. Dan yang kedua, untuk mentarbiyah diri pada bulan Ramadan ini, kata beliau, ialah wal amalu ta'abudiyah, beramal dengan berbagai ibadah sunnah yang kita lakukan, ibadah wajib pada bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan mengantar kita menjadi manusia yang patuh, memanusiakan manusia yang sudah menjadi manusia. Sebab ada orang yang memang wujudnya manusia, tapi akhlaknya jauh dari manusia. Ada orang yang wujud fisiknya memang manusia, kata Allah, tapi jauh adabnya dari manusia. Dan Ramadan ini menjadikan kita manusia, menjadi memanusiakan diri manusia yang sebenarnya. Atau istilah bahasa Al-Quran adalah al-muttaqin, orang-orang yang bertakwa. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-din kullihi wa kafaa billahi shahidan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu.
Hadirin jamaah Jumat rahimahumullah. Jadi tadi proses ta'lim dan yang terakhir tarbiyah mendidik kita bagaimana menghadirkan Rabb ke dalam hati kita. Makanya di dalam ajaran Islam 10 hari terakhir pada bulan Ramadan ada yang namanya i'tikaf. Dalam hadis Bukhari dan Muslim, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-ashr shadda mizarhu, bahwasanya Nabi ketika masuk pada 10 malam terakhir bulan Ramadan menguatkan ikat pinggangnya, menguatkan sarungnya. Artinya apa? Untuk diperkuat beribadah kepada Allah. Kemudian kemudian dia menghidupkan lailah malam. Kemudian juga wa'ayqadha ahlahu, dan dia membangunkan keluarganya untuk beribadah kepada Allah. Dan yang kedua dengan cara i'tikaf, diam di masjid. Bahkan dalam hadis Rasulullah dikatakan, Rasulullah sampai Allah memanggilnya, hatta yatawaffahu Allah, sehingga Allah memanggil Rasulullah, dia meninggal. Kemudian i'tikaf diganti oleh istri-istri beliau. I'tikaf itu dalam rangka tarbiyah diri. Diamnya di masjid bukan diam semata, tapi diamnya ialah menghadirkan Allah dalam kalbu kita sambil kita beribadah kepada Allah, berzikir kepada Allah, membaca Al-Quran. Karena telah menanti Al-Quran yang kita baca menjadi syafaat di yaumil akhir. Asyam wal Quran bisafa'an. Puasa dan Al-Quran telah nanti menjadi syafaat kepada kita di yaumil qiyamah. Mudah-mudahan ibadah Ramadan yang pernah kita lakukan dan tanggal 1 sampai sekarang Allah memberikan maghfirah, rahmat, berkah kepada kita semua, dan kita sama-sama bisa melaksanakan Idul Fitri berjamaah bersama keluarga kita untuk menyambut tarbiyah diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin.